Berjualan frozen nih Pak, pelajaran berharga apa nih yang paling berkesan banget di Bapak? Kalau dalam jualan sih paling berkesan ya jangan sekali-sekali ngutangin sih. Itu Ya, udah paling resiko gini deh. karena ya Itu resiko banget kalau udah resiko, ngutangin, ya. kita modalnya belum Juga banyak, betul. akhirnya nanti kita stuck atau bahkan bisa bangkrut tuh. Soalnya Modal agak susah. kepercayaan, Modal Bapak, kepercayaan. ya. Untuk memulai bisnis frozen food ini ya, khususnya dengan produk seperti Kimbo dan Vigo, harapan Bapak ke depannya untuk Kimbo dan Vigo ini apa sih yang bisa menunjang bisnisnya Bapak? Ya harapannya ya produknya apa ya, mungkin lebih Banyak varian variatif lagi. ya. Benar kan, ada sekarang tuh produk frozen food itu begitu banyak ya, nggak cuma sosis. Dulu kan cuma sosis, burger, Ya. bakso. Sekarang kan ada berbagai macam lah. Berbagai macam. Iya, Mungkin jadi kalau ditambahkan bisa seafood gitu ya, betul, nugget gitu. iya. Itu kalau Biar misalnya makin ada lengkap lebih lagi. ada di satu merek, terkadang orang kalau yang udah cinta sama merek, Ya. nanti ngeluarin produk apapun di repeat order tuh dibeli tuh pasti. Sudah fanatik dengan Sudah satu fanatik, brand, susah ya Pak ya untuk dialihkan Iya, ke brand betul. lain. Buat memulai usaha itu yang penting buka aja dulu, dagang dulu, Nekat dulu, nanti urusan gimana, asal produknya halal, caranya halal, Oke. terus modalnya halal, insya Allah dimudahin semua. Insya Allah dilancarkan Iya, dan dimudahkan, dimudahkan ya Pak ya. pasti. Iya. Yang penting Yang penting ada buka niat dulu dulu aja, ya. yang penting buka aja dulu dagang. Mm-mm. Terkadang yang susah itu orang cuman Mau memulainya ya. iya, mulainya Nggak itu berani memulai. nggak pernah berani mulai, akhirnya nggak buka-buka. Iya, padahal punya modal tapi takut untuk Takut. memulai. Halo Sobat Cuan semua, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Kali ini saya berada di kawasan Cilodong, Depok. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Noviar, salah satu owner dari King Durian 84. Oke, perkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Noviar, Oke. saya owner dari King Durian 84 Cilodong. Oke, nah sudah berapa lama sih nih Pak toko frozen ini berdiri? Tokonya kurang lebih 8 tahun. Kita mulai buka di 2017, awalnya tuh di rumah. Awalnya di garasi. masih di rumah, di Ya, garasi masih di garasi rumah. rumah. Sekarang sudah luar Sekarang, biasa besar dan alhamdulillah. ramai banget Pak, saya Ya, lihat. Alhamdulillah, sekarang udah ada toko. Alhamdulillah. Nah, awalnya gimana sih Pak Bapak terpikir untuk membuka bisnis ini ketimbang bisnis-bisnis yang lainnya? Awalnya sih King Durian itu dari namanya aja kan King Durian. Awalnya kita tuh fokus di durian, frozen, terus lama karena minat permintaan akan frozen besar, akhirnya kita Semakin banyak ya. akhirnya kita mulai merambah ke produk frozen. frozen dan Sosis, ada snack-snack juga ya Pak Ada ya, semua, saya ada lihat lengkap, ada buah, ya. ada sembako,an, Ada sayuran juga. ada sayur. Masya Allah. Nah, sebelum terjun ke bisnis ini, apakah Bapak sudah punya pengalaman di bidang frozen atau makanan? Belum sih. Kita lagi awalnya ya coba-coba aja, terus alhamdulillah Allah kasih rezekinya di sini. Alhamdulillah ya. Nah, udah punya cabang Pak? Alhamdulillah sudah ada di berapa? Bojong Rio. Di Bojong Rio. Satu, dan Oke. insya Allah di bulan besok atau di November kita ada pembukaan baru lagi di Jalan Kemang. Alhamdulillah, maju terus ya Pak ya. Amin. Nah, tantangan apa sih nih yang paling Bapak rasakan membuka bisnis frozen ini Pak? Kalau awal-awal itu pastinya kita nyari supplier ya. Suppliernya itu lumayan agak sulit. Oke. Cuman ya beriringnya waktu kita cari di medsos, di apa, akhirnya ketemu ya bisa jalan gitu. Alhamdulillah, jadinya biasanya sales dari mulut ke mulut juga menginfokan ya. Awal-awal itu paling sulit itu ya
kita nyari harga bagus biar bisa jualnya juga bagus gitu. Ya, harganya bisa lebih kompetitif Lebih ya Pak kompetitif, ya ya. dibanding dengan toko-toko frozen Iya, lainnya. Nah, solusi apa nih yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Ya solusinya ya itu tadi sering ya di medsos itu nyari-nyari supplier, cari Supplier, harga, peluang, nyari harga yang murah, bagus. ya. Apa awalnya pasti di situ. Terus promo juga mungkin ya Pak Promo ya. ya ads di Facebook lah sedikit-sedikit. Oke. Dan ya paling ini sih banyak doa sih. Banyak doa, betul. Usaha dan doa ya Iya, Pak ya, harus balance, berjalan ya, harus seiring ya. Nah, dari awal berdiri sampai dengan sekarang nih, perubahan dan perkembangan apa yang paling Bapak rasakan? Ya alhamdulillah ya perubahannya yaitu di toko makin lengkap, makin banyak customer, makin banyak reseller gitu. Ya. Jadinya toko sekarang nggak sekedar kayak dulu kan beberapa freezer, sekarang alhamdulillah ada puluhan freezer kita. Iya, saya lihat banyak sekali nih Iya. freezernya. Alhamdulillah. Bapak punya cold storage juga? Ada cold storage. Ada cold storage juga ya. Kurang lebih 5 kali 6 meter. 5 kali 6 meter. Wah, luar biasa di perkembangannya. Dari cuman yang buka jualan durian ya. Jualan durian, sampai satu freezer berapa? bekas. Sekarang alhamdulillah Punya semuanya. Alhamdulillah. Nah, kalau dibandingkan dari awal buka Pak sampai dengan sekarang nih, bagaimana perbandingan omsetnya? Pasti luar biasa. Ya, alhamdulillah ya meningkat lah. Boleh kasih bocoran dulu? Udah. Kurang lebih berapa? Kotor aja. Kalau omset kayaknya udah rahasia perusahaan. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah banget Alhamdulillah kita udah banget ya. bisa ya membantu sedikit banyaknya gitu membuka lapangan pekerjaan. Betul. Untuk masyarakat sekitar, bermanfaat. Yang penting kita ada bermanfaat. Untuk omset alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah ya. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak ya, saya lihat kan banyak ada kasir juga, ada total karyawan udah berapa nih? Sampai yang di cabang juga. Kalau kurang lebih karyawan pusat cabang itu kurang lebihnya ada 30-an orang. Masya Ya, Allah, alhamdulillah alamin. Supaya besok nambah banyak lagi ya Pak yang mau buka di November ya nanti Ya ya. insya Allah. Insya Allah di November. Emang tujuan kita salah satunya membuka lapangan pekerjaan dan mudah-mudahan aja bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin, amin. Bapaknya juga makin berkah nih. Amin. Oke, apakah toko ini melayani pesanan online juga Kak Pak? Iya, kita ada Shopee, Ada Shopee? Tokped, Bukalapak, ada di Lazada. Bisa juga order via admin, via WA gitu. Bisa. Kalau yang via admin itu minimal berapa ordernya Pak untuk value-nya atau rupiahnya? Untuk admin itu bebas, nggak ditentukan minimal Order harus bebas. berapa? Nggak bebas, diantar itu Pak. Oh, kalau untuk pengantaran kita sementara belum, jadinya nanti si customer yang order driver. Oke. Alhamdulillah maju terus ya Pak Amin. ya. Saya sampai terharu nih denger ceritanya, luar biasa. Nah, sehari-hari mayoritas pelanggan atau customer yang datang kan saya lihat tadi banyak banget nih ya Pak ya. Kebanyakan ada yang pakai motor. Sekitar sini kah atau ada yang dari luar Cilodong ini? Untuk kebanyakan kita malah melayani biasanya pedagang. Walaupun baik ibu-ibu rumah tangga atau yang punya toko, kita kan salah satu distributor juga untuk berbagai produk makanan olahan gitu. Jadinya kebanyakan sih kita untuk dijual ke reseller kita lumayan, alhamdulillah banyak. Oke, nah kapan sih Pak pertama kali Bapak mengenal produk Kimbo dan Vigo nih? Ini kurang lebih udah lama juga ya, udah dari awal buka atau awal buka kan kita di 2017 itu masih di rumah. Kita buka di toko ini 2019. Jadi sekitar 2019. 2019 ya, dari awal-awal buka toko inilah. Soalnya kan baru fokus di frozen food itu pas dibuka toko. Awalnya kita fokusnya di durian. Nah, kenapa nih Bapak memilih produk Kimbo dan Vigo? Tahu dari siapa nih infonya? Ini termasuk produk-produk best seller sih ini. Ya. Jadinya Alhamdulillah. ya lumayan enak. Rasanya enak, dijualnya pun dia enak gitu. Banyak dicari juga cuan, ya. Banyak dicari orang. Banyak dicari orang juga ya. Nah,
produk Kimbo dan Vigo apa Pak yang paling diminati sekali dengan pelanggan-pelanggan Bapak yang datang ke sini? Ini produk Kimbo yang sosis ya. Iya, Itu Kimbo, lumayan Kimbo sosis ekonomis bakar. sosis. Yang koktail saya lihat sih udah Koktail, lengkap nah ya Pak iya, ya. koktail juga itu termasuk yang best seller itu. Koktail Ada yang produk bakar itu. bakso-baksonya juga ya, Iya, kita yang terbaru ya. Iya. Oke, nah menurut Bapak sendiri nih, apa sih keunggulan produk Kimbo dan Vigo dibanding produk-produk frozen lainnya? Kan sekarang makin berjamuran ya Pak ya? Banyak. Makin banyak produk frozen merek lainnya. Nah, apa nih yang menurut Bapak menjadi keunggulannya? Ya harganya bisa bersaing sama rasanya sih enak. Saya suka juga soalnya suka makan produk Kimbo juga. Harganya masih kompetitif, kemudian dari segi rasa juga premium ya Pak? Iya, rasanya lumayan enak. Nah, respon pelanggan sendiri Pak setelah mencoba produk Kimbo dan Vigo, ada nggak nih salah satu customer Bapak yang memberikan respon mengenai produk Kimbo dan Vigo? Bagaimana menurut pelanggan-pelanggan Bapak sendiri? Ya rata-rata sih banyak yang repeat juga ya. Banyak Mereka yang pada repeat. suka juga ya. Banyak suka yang juga. beli rata-rata end user Iya. gitu atau pedagang juga Pak? End user pedagang semuanya Balance sih ya, di sini semuanya. balance ya. Jadi kalau end user juga dia pakai buat sendiri, pedagang juga merasa karena produknya bagus, jadinya ya mereka enak buat jualnya. Gitu. Bener, alhamdulillah. Nanti kita maju bareng-bareng terus ya Pak ya. Amin. Nah, ini kan kalau di toko frozen Bapak ini ya terlihat cukup aktif nih. Tadi Bapak sebutkan di media sosialnya. Biasanya konten apa yang Bapak lakukan? Ya kalau konten ya konten harian aja sih, promo, terus kita live juga mungkin ya. Live ada di TikTok sama ya? di Shopee. TikTok dan Shopee iya. Ada live juga ada live. Setiap hari itu. Setiap hari. Jam berapa nih? Biar bisa pada nonton mungkin Sobat Cuan. Biasanya itu siang ya, jam 10 jam 11 gitu udah mulai itu. Karena kalau misalnya ya, bisa kadang sampai sore sampai jam 2, jam 3 gitu. Jam 2 siang sampai sih. jam 3 siang ya. Nah, seberapa besar sih Pak pengaruh media sosial terhadap penjualan di toko Bapak nih? Lumayan sih ya, bagus ya. Kita juga awal-awalnya itu pertama kali buka itu kita banyaknya itu di online. Buatnya di online ya. Beriring waktu sekarang kan di Shopee, di Tokped, ada biaya-biayanya itu makin tinggi. Sekarang orang lebih suka langsung datang. Setelah dia tahu barang, tahu harga, tahu toko, biasanya langsung ke toko. Ya, dan bebas juga mereka mau pilih produk apa aja, banyak gitu banyak. ya. Jadi udah langsung aja datang ke toko. Iya. Nah, dari perjalanan berjualan frozen nih Pak, pelajaran berharga apa nih yang paling berkesan banget di Bapak? Dalam frozen, kalau dalam jualan sih paling berkesan ya jangan sekali-sekali ngutangin sih. Itu ya, udah paling gini deh. Ya, itu resiko banget kalau udah ngutangin, kita modalnya belum juga banyak, akhirnya nanti kita stuck atau bahkan bisa bangkrut tuh. Soalnya modal kepercayaan. Ya. Oke. Nah, untuk memulai bisnis frozen food ini ya, khususnya dengan produk seperti Kimbo dan Vigo, harapan Bapak ke depannya untuk Kimbo dan Vigo ini apa sih yang bisa menunjang bisnisnya Bapak? Ya harapannya ya produknya apa ya, mungkin lebih variatif ya, benar kan. Ada sekarang tuh produk frozen food itu begitu banyak ya, nggak cuma sosis. Dulu kan cuma sosis, burger, bakso. Sekarang kan ada berbagai macam lah. Berbagai macam. Iya, jadi kalau bisa seafood gitu ya, nugget gitu. Iya. Kalau misalnya lagi. Ada di satu merek, terkadang orang kalau yang udah cinta sama merek, nanti ngeluarin produk apapun di repeat order tuh dibeli. Betul. Tuh pasti. Sudah fanatik dengan satu brand, susah ya Pak ya untuk dialihkan ke brand lain. Nah, ini kan termasuk Bapak nih sukses ya di bisnis frozen ini. Kasih dong Pak tips dan sarannya buat Sobat Cuan semuanya supaya Sobat Cuan mungkin bisa termotivasi untuk membuka bisnis dan membantu membuka lapangan pekerjaan. Paling kalau saya tuh kalau
buat memulai usaha itu yang penting buka aja dulu, dagang dulu, Nekat ya. nekat dulu, nanti urusan gimana asal produknya halal, caranya halal, Oke. terus modalnya halal, insya Allah dimudahin semua. Insya Allah dilancarkan Iya, dan dimudahkan, dimudahkan ya Pak ya. pasti. Iya. Yang penting Yang penting ada buka niat dulu aja, ya. yang penting buka aja dulu dagang. Mm-mm. Terkadang yang susah itu orang cuman Mau memulainya ya. iya mulainya Nggak berani memulai. nggak pernah berani mulai, akhirnya nggak buka-buka. Iya, padahal punya modal tapi takut untuk Takut. memulai Iya. gitu. Oke, terima kasih waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Ini ada surat dari Kimbo, ada plakat dari Kimbo buat Pak Novian. Ya. Oke, ada sedikit merchandise Pak, kaos dari PDKT. PDKT-nya beda ya Pak. Podcast Daging Kimbo Trending. Semoga bisa dipakai, Oke, bermanfaat. siap. Oke, itu dia obrolan kita kali ini. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending akan hadir menemani Sobat Cuan semua setiap 2 minggu sekali.